anak-anak, kita sekarang mau belajar mengenai trigonometri gitu ya. Pasti kalian pada bingung. Nah, di matematika peminatan sama fisika tuh sekarang nggak belajar trigonometri, kok sekarang kita belajar gitu. Nah, karena di fisika ini kita sudah mulai masuk trigonometri, senggol-senggol dikit mengenai trigonometri. Nah, sekarang karena sudah kecebur ya, kita nyemplung sekalian ya, kita belajar sekilas, tapi hanya mungkin dasar saja, dan mungkin di sini Ibu hanya kasih trik-triknya. Tapi ini adalah satu konsep yang kalian harus ketahui begitu ya. Kalau kalian paham begitu ya konsepnya, dasarnya, ini akan membantu kalian begitu. Nanti di matematika wajib akan dijelaskan lebih dalam konsepnya, dan di matematika peminatan di kelas 11 kalian juga akan perdalam lagi begitu ya nak. Oke, nah ini juga yang penting. Orang-orang itu, anak-anak pada stigma kalau misalkan trigonometri itu susah. Nah, ini kita harus hapus itu. Jangan dengar kata orang. Kita harus belajar experience begitu ya. Kita yang mengalami sendiri bagaimana. Jadi sebenarnya trigonometri nggak susah, ini seru, ini asik begitu ya. Nggak, namanya juga baru, pasti ada kesulitan. Tapi kalau belajar ya pasti kalian bisa, sama seperti kalian belajar vektor. Kalian buktinya udah jago ya belajar vektor. Oke, langsung saja. Nah, ini dia identitas trigonometri. Ibu semangat sekali ya. Nah, perhatikan di sini. Ini segitiganya ya nak, Ibu gambarkan. Di sini ada sudut alfa. Ini ada sisi samping. Maksudnya sisi samping apa nak? Sisi samping dari sudut alfa ini. Nah, sisi samping dari si alfa ini. Sisi depan ini berarti dia yang ada di depan alfanya. Nah, sisi miring ya, sisi yang miring begitu ya. Nah, perhatikan di sini, sin itu dia adalah sisi depan dibagi sisi miring. Dia biasanya kita singkatnya orang bilang demi ya, depan per miring. Demi, depan per miring. Sin. Kalau misalkan cos, dia adalah sisi samping dibagi sisi miring. Atau kalau disingkat jadi sami. Cos itu sami. Kalau tan, dia adalah sisi depan per sisi samping. Atau dia desa. Ulang ya. Kalau sin itu demi. Depan per miring. Kalau cos itu sami, samping per miring. Kalau tan itu adalah desa, depan per samping. Begitu ya nak. Nah, coba kita lihat. Asik. Nah, aduh sayang sekali ini kepotong ya. Ini sebenarnya ada X di sini. Jadi yang sisi samping ini adalah X. Kemudian yang di sini sisi depannya kita kasih nama J. Kemudian di sini ada sisi miringnya kita kasih nama R. Nah, sin ini karena dia adalah depan per miring, depannya kan ini ya, miringnya ini, berarti J per R. Kalau cos alpha, dia adalah samping per miring, sampingnya samping dari ini X per R. Tan itu adalah Y per X, depan per samping. Begitu. Nah, tan ini dia sebenarnya ya asalnya itu dari sin alfa per cos alfa. Ya, sin alfa per cos alfa. Kalau kalian tahu nilai dari sin alfa dan cos alfa, semuanya kalian akan dapat. Tan alfa kalian akan dapat, cosec, sekan, kotan kalian akan dapat. Begitu ya, nak. Kenapa? Karena cosec itu sama dengan sepersin alfa. Sekan itu sama dengan seper cos alfa. Kalau kotan itu sama dengan seper tan alfa. Berarti kalau di sini tannya adalah sin alfa per cos alfa, berarti kotannya adalah cos alfa per sin alfa. Gitu ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya ada 6 ya. Sin, cos, tan, cosec, sekan. Ini sekan ya. Atau sek begitu ya. Ini kotangen, ini kosekan. Tapi yang kita pelajari di sini minimal 2 lah. 2 kalian ngerti, seenggaknya 2 kalian bisa. 3 ini bagus.
ya. Nah, di sini yang suka kebalik begitu ya. Anak-anak itu membedakan antara sisi depan dengan samping. Suka tertukar. Ingat ya, X yang di sini adalah sampingnya alfa. Y di sini adalah depannya. Begitu ya, Nak. Oke, kita next. Nah, ini. Jadi sebenarnya, Nak, di dalam trigonometri itu ada loh sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa dimulai dari 0, 30, 45, sampai 360. Ini dia satu putaran ya, satu lingkaran begitu. Ada nilai-nilainya, angka-angkanya. Nah, kalau misalkan kalian perhatikan, ini angkanya berpola ya. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1, dia balik lagi ke setengah akar 3. Setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Terus dia naik lagi, turun lagi, naik lagi terus ke 1, terus dia turun, terus dia naik. Ya. Kok cos juga gitu. Dia cos ini kebalikan sin. Kalau sin kan dia dimulai dari 0, dia dimulai dari 1. Setelah itu kan setengah akar 3 nih. Terus ini setengah akar 2, terus setengah, terus 0. Dia terus turun, terus dia naik. Naik, terus dia naik. Kalau tan nanti kalian ini, kalau kalian sudah tahu nilai sin alfa per cos alfa berapa, kalian pasti tahu nilai tan alfa. Oke, lanjut ya, Nak. Nah, masalahnya, kalau misalkan kalian hafalin ini, tabel ini, kalian pasti pusing. Jujur ya, Ibu nggak bisa nih ngafalin. Pakai tabel ini nggak bisa. Sampai Ibu jadi guru pun nggak bisa ngafalin tabel sebanyak ini. Nah, tapi Ibu punya nih triknya. Triknya pakai gambar. Pakai grafik. Sebelum masuk ke trik ini ya. Nah, ini kan sudut ini satu putaran ya. Dari 0 ke 90, 180, 270. Ini kita sebut sebagai kuadran pertama, ini kuadran kedua, ini kuadran ketiga, dan ini kuadran 4. Di dalam kuadran pertama, semua nilainya adalah positif. Ini kuadran 1, dia nilainya semua positif. Kuadran 2, sin ini positif, cos sama tan negatif. Di kuadran ketiga, yang positif justru tan, sin sama cosnya dia negatif. Kemudian di kuadran 4, yang positif adalah cos, dan sin dan tannya negatif. Ini merangkum yang ini ya, Nak. Ini. Positif, negatif, positif, negatif. Nah, tapi nggak usah terlalu pusing. Kita masuk aja ke trik ya. Nah, perhatikan. Aduh, ini gambarnya kurang jelas ya mungkin. Tapi semoga masih terbaca. Oke. Ini kan dari sudut 0 sampai 360. Jadi Ibu nggak bisa hafalin ini semua. Tapi Ibu pakai grafik. Ini adalah grafik sin. Bentuknya kayak es tidur gitu nggak sih? Ya kan? Dia kayak es tidur. Jadi, dia dimulai dari 0 sampai kembali lagi ke 0. Dia mulai dari 0 sampai ke 0. Satu gelombang ini, dia adalah 360. Ya, satu gelombang ini dia 360. Berarti setengahnya kan 360, 180 tuh. Nah, di sini tengah-tengah. Ini seperempatnya 90 kan? Ini 3/4-nya 270. Benar ya? Nah, dia, Nak, satu tanda dia, ini 0, ini positif 1, ini negatif 1. Di atas 0 itu ada setengah. Ini, setengah. Di atas setengah ada setengah akar 2. Terus setengah akar 3, terus 1. Ini harusnya di sini ada setengah akar 2 ya. Baru ada setengah akar 3. Ini kurang lengkap ya. Nah, begitu. Jadi, kalau misalkan kita urutkan, dia ini 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1.
Dia ke bawah lagi jadi 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, terus 0. Dia turun di sini minus setengah, ini minus setengah akar 2, terus ini minus setengah akar 3, ini minus 1. Dia naik, ini adalah minus setengah akar 3, minus setengah akar 2, terus minus setengah, terus 0, gitu ya. Jadi ada pola, kalian perhatikan itu, dia ada polanya. Dari 0 sampai 0 lagi. Nah, kalau misalkan ini, kalian hafalin aja lah. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1 gitu ya. Dia polanya ini, tambah, tambah, tambah. 0, 30, 45, 60, 90. Nanti di sini tambah berarti tambah 30 tambah 15 tambah 15 tambah 30. Gitu. Jadi kalau misalkan ibu tanya, tentukan nilai dari sin 225 berapa? 225 kan di antara 180 dengan 270 nih. 180 ditambah berapa biar 225? Ditambah 45 kan? Berarti ini dari 0, dia ini setengah, ini harusnya setengah akar 2. Di sini minus setengah akar 2. Gitu ya. Nanti kalau masih bingung, silakan bertanya. Sekarang kalau misalkan tentukan dari sin 150. Nah, 150 kan ini ya, antara 90 dengan 180. Berarti dia 180 kurang 30. Oh, ini yang dia di atas 0. Setengah, gitu. Begitu, Nak. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini grafik cos. Kalau sin tadi kan dia S tidur. Kalau cos kayak gini lah ya. Kayak huruf U lah. Gitu ya. Dia dimulai dari 1 sampai 1. Dimulai dari 1 sampai 1. Ini, Nak, ini 90 seperempatnya. Ini setengahnya 180. Yang ini adalah 3/4-nya. Dan ini 360-nya ya. Nah, perhatikan. Dia dimulai dari 1, setengah akar 3, nanti setengah akar 2 di sini, terus ini setengah. Nah, jadi cos 0 itu sama dengan 1. Nah, lihat titiknya di sini kan 1. Kalau cos 30 dia setengah akar 3 di sini. Kalau cos 45 ya, cos 45 berarti di tengah-tengah ini. Dia setengah akar 2. Cos 90. Oh, dia pas di sini. Berarti ini kan 0 kan? Terus di antara 90 sampai 270 dia, perhatikan grafiknya ada di bawah sumbu X. Berarti otomatis dia negatif. Coba ibu tanya, kalau cos 135 berapa? 135 ini ya. Dia kan di antara 90 dengan 180 tuh. Dia di tengah-tengahnya ya. 90 tambah 45. 45 ini kan sebenarnya setengah akar 2. Karena di bawah dia nilainya adalah minus setengah akar 2. Gitu ya. Sekarang ibu tanya, tentukan nilai dari cos 315. Nah, kalau 315 dia kan di antara 270 sampai 360 nih. Ditambahkan berapa, Nak? Tambah 45 ya. Kalau 45 tadi dia setengah akar 2 ya. Berarti ini setengah akar 2. Gitu. Bisa, Nak? Kalau masih bingung nanti kita zoom ya. Oke? Sip. Tetap semangat. Semoga ini membantu ya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.